making disciples, transforming lives. Baik, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya senang sekali ada di tempat ini. Sudah begitu lama tidak hadir dan dapat satu kesempatan untuk hadir, mengucap syukur untuk gereja, untuk gembala tempat ini. Sepanjang hari saya akan menyampaikan firman yang berkaitan dengan buku yang saya baru tulis. Memang di request begitu oleh gembala Anda untuk menyampaikan beberapa materi yang ada di dalamnya, dan saya berharap bisa menyampaikan dengan baik. Tapi sekali lagi saya mengucap syukur ada di tengah-tengah Anda. Setiap kali pergi ke gereja Mawar Syaron, dimanapun berada, selalu mendapatkan perasaan yang sama ya. Kita mempunyai feelingnya itu selalu sama, feelingnya selalu baik, selalu enak, dan sungguh suatu kehormatan dan suatu sukacita bisa ada di rumah Tuhan. Saya senang juga dengan lagu terakhir yang dinyanyikan oleh PAW tadi itu lagu tahun 90 itu, kalau nggak salah, atau 91. Kenapa saya ingat? Karena itu tahun di mana saya bertobat. Dan itu lagu yang sering dinyanyikan pada waktu itu. Jadi brings back memories, indahnya mengikut Kristus ya, indahnya mengikut Tuhan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa jelaskan. Jadi saya berdoa supaya jemaat terus bertumbuh dan juga semakin mengenal Dia. Mari kita buka bersama-sama di kitab Matius, Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20, hari ini saya akan sampaikan suatu khotbah yang saya beri judul memahami kemurahan Tuhan atau memahami belas kasihan Tuhan. Sepanjang ibadah ini kita akan bahas tentang belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan adalah sesuatu yang penting untuk kita pahami, karena belas kasihan itu sebetulnya adalah pintu menuju jawaban doa kita. Berapa banyak yang kepingin doanya dijawab ya? Pasti banyak, pasti kita semua punya request, punya seruan hati kita di dalam doa kepada Tuhan. Dan ini adalah salah satu kunci terbesar untuk jawaban doa kita. Saya akan bacakan dari kitab Matius pasal yang ke-20, mulai dari ayat yang pertama. Perikopnya berjudul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ayat yang pertama, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas kuberikan padamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku seturut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Anda pernah baca perikop ini? Perikop ini kalau dibaca kadang-kadang bisa bikin kita bingung ya. Jadi di sini ada pemilik ladang
itu mempekerjakan pekerjanya, ada yang mulai dari pagi hari, lalu ada dari jam 9, jam 12, jam 3, lalu jam 5. Dia panggil pekerja demi pekerja, tapi masuknya di jam-jam yang berbeda. Namun di akhir daripada hari itu, di mana dia memberikan upah, itu memberikan upahnya sama semua. Dari yang bekerja dari pagi maupun yang siang dan yang sore. Kalau kita membaca begini, kita akan muncul bingung karena kita melihat kok tidak adil ya. Tidak adil. Bagaimana orang yang bekerja 8 jam disamakan dengan upahnya disamakan dengan orang yang bekerja 1 jam. Namun cerita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus mempunyai makna dan mempunyai arti jika kita melihatnya dengan seksama. Di sini ada 2 sudut pandang Bapak Ibu, ada 2 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang dari para pekerja, lalu yang kedua adalah sudut pandang daripada pemilik lahan itu sendiri. Kalau kita lihat dari sudut pandang para pekerja, kita lihat di ayat yang ke-11 dan 12, dikatakan ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Berapa banyak dari kita kadang datang pada Tuhan, kita bersungut-sungut akan sesuatu. Mungkin kita berkata, Tuhan aku setia melayani-Mu, Tuhan aku telah setia mengikuti Engkau, aku berbuat yang baik, aku menghindari dosa yang disengaja, tetapi Tuhan Kau lihat hidupku. Aku beli susu anak aja pakai air mata gitu ya. Aku sampai hari ini masih kontrak rumahnya. Aku sudah usia sekian Tuhan, aku punya impian mau menikah dan berkeluarga di usia 24, Tuhan sekarang sudah 42. Jadi banyak dari kita mungkin bisa datang pada Tuhan dan kita bersungut-sungut tentang banyak hal seperti para pekerja ini. Apalagi kalau kita membandingkan dengan tetangga yang kelihatannya rumput selalu lebih hijau. Itu sudut pandang dari para pekerjanya. Ya, makanya ayat yang ke-12 dikatakan, mereka yang masuk terakhir, mereka berkata, mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam. Dan Kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Melihat dari sudut pandang ini, dari sudut pandang pekerja Bapak Ibu Saudara, itu kita bisa membayangkan seperti anak kecil ya. Anak kecil seringkali berkata apa? It's not fair. Saya punya anak usia 5 tahun, ya. Anak saya 2, yang pertama usia 18 tahun, yang kedua usia 5 tahun. Jadi bedanya jauh sekali. Yang kecil jadi baby di rumah, semua dia paling kecil di seluruh keluarga besar, dia paling kecil, jadi dia di baby terus. Salah satu kata-kata favoritnya adalah it's not fair. Tidak adil. Kalau ngomel dia selalu bilang it's not fair. Ya. Anak kecil melakukan itu, oke? Disuruh tidur siang bilang it's not fair. Disuruh berangkat sekolah, it's not fair, ya kan? Disuruh makan sayur, apalagi Bapak Ibu. Ya, itu bisa perang dunia kan gitu. It's not fair bagi dia. Terus nanti dia akan bilang, koko kok enggak perlu. Koko kok enggak, jadi bisa membandingkan. It's okay ya, namanya anak kecil begitu. Tapi mereka bisa bertumbuh nanti suatu. Tapi kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak Tuhan, seringkali juga melakukan hal yang sama. Kita sering berkata kepada Tuhan, Tuhan ini tidak adil, it's not fair. Banyak orang Kristen menggunakan sudut pandang ini. Oleh sebab itu kita menjadi orang-orang yang sering mudah kecewa, sering mudah marah sama Tuhan. Mudah marah sama Tuhan pada waktu sesuatu tidak terjadi sesuai yang kita harapkan atau sesuai ekspektasi kita. Ya, marah sama Tuhan. Ada satu orang kemarin selama 1 tahun lebih dia memutuskan untuk tidak mau keluar dari rumah ya, mau keluar dari rumah. Marah dia, marah waktu akhirnya datang ke saya bicara. Saya tanya satu hal, setelah nggak mau bicara sebetulnya dia diam aja. Saya cuma tanya satu kalimat, saya bilang, kamu marah sama Tuhan ya? Air matanya keluar. Marah sama Tuhan. Ya, ada alasannya sendiri kenapa dia marah.
Tapi biasanya alasannya tidak jauh dari ekspektasi kita, tidak terwujud sesuai ya dengan yang kita harapkan, dan kita marah karena kita mikir. Ada satu orang dulu datang ke saya, masalah saya dengan Tuhan itu justru karena dia itu maha kuasa. Kalau dia tidak maha kuasa, saya akan pengertian. Berarti saya tahu dia terbatas. Tapi kalau dia maha kuasa, kenapa dia izinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup saya? Nah, ini pertanyaan yang sulit dijawab, Bapak Ibu. Ya, mengapa hal buruk terjadi kepada orang baik? Ini pertanyaan, katanya Philip Yancey yang menulis buku, dia tulis buku The Question That Never Goes Away. Pertanyaan yang tidak pernah hilang. Why? Kenapa? Jadi orang Kristen seringkali begitu, tapi itu karena kita pakai sudut pandang si pekerja. Jadi kita menuntut, kita demanding, lalu kita marah, kita kecewa. Seringkali iman juga menjadi sesuatu yang membingungkan. Apalagi kalau iman itu kita gunakan seolah-olah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, itu menjadi membingungkan gitu. Seperti tadi pagi saya cerita, ada satu pasang suami istri datang ke saya, tanya sama saya, anak saya, katanya dia bilang, anak kami marah sama Tuhan. Katanya. Bagaimana ya bisa menolong dia dan menjelaskan kepada dia? Nah, saya tanya, kenapa marahnya? Ya karena dia berdoa untuk sesuatu tapi belum dijawab sama Tuhan. Terus mereka bilang, ya kita sudah kasih tahu dia ya harus beriman, harus bertahan dong, harus tunggu waktu Tuhan. Iya bagus sih, itu nasihat yang bagus, gitu ya. Tapi terus ya mereka tanya sama saya, harus gimana menjelaskannya? Saya bilang gampang, kita mulai dengan menjelaskan ke anak, mengajarkan kepada anak bahwa cara melihat Tuhan itu jangan sampai melihat Tuhan sebagai Sinterklas. Jangan melihat Tuhan sebagai Santa Claus atau vending machine. Tahu vending machine yang dimasukin koin atau uang lalu keluar ininya, kalengan sodanya. Kalau nggak keluar kita apain? Jangan memperlakukan Tuhan seperti itu ya. Iya kan? Kita masukin sesuatunya itu kita anggap iman. Pokoknya aku bulat, aku percaya benar bahwa Tuhan bisa, pokoknya itu sebenarnya kadang-kadang. Itu bagus, iman itu menyenangkan Tuhan. Lakukan terus. Namun belajar untuk melihat dari sudut pandang ini yang kita pelajari hari ini nanti. Tentang belas kasihan Tuhan. Jadi seringkali iman itu bisa dibingungkan akan sesuatu yang kita bisa kontrol, bisa kendalikan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Belum tentu yang kita butuhkan, tapi yang kita inginkan seringkali. Oke, jika begitu, maka kita gagal untuk mengerti bahwa belas kasihan itu adalah kunci daripada jawaban doa Anda dan saya. Belas kasihan itu kunci daripada jawaban doa Anda dan saya. Sekarang kita lihat sudut pandang yang kedua, yaitu sudut pandang daripada pemilik lahan. Kita lihat di ayat yang ke-15, dikatakan, tidakkah aku bebas menggunakan milikku sesuai kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi dia nggak salah ya. Pemilik lahannya nggak salah ya. Kan janji pokoknya kerja, untuk yang masuk paling pagi kan dia janji untuk memberikan 1 dinar 1 hari. Jadi dia tidak mengingkari janji, dia menepati janjinya. Hanyalah dia murah hati kepada orang yang masuknya sore. Gitu. Nah itu yang harus dipahami. Nah ini ada satu ayat lagi tidak perlu dibuka, tapi di Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai 15, saya akan bacakan. Bunyinya begini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Saya ulangi ya. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Kalau kita pernah bertanya Allah tidak adil, maka pertanyaannya kan begitu kan, apakah Allah tidak adil? Mustahil katanya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati
kepada siapa aku bermurah hati. Itu terserah dia. Dia Tuhan, kita bukan. Dia Allah, kita bukan. Tuhan tidak berhutang penjelasan kepada kita. Ya, dia memberikan pada siapa yang dia mau. Dia bermurah hati pada siapa yang mau. Nah, tapi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengerti kepada siapa Tuhan memberikan belas kasihan dan kemurahan itu? Kepada siapa dia bermurah hati? Kalau di sini ada berapa orang? Bersekian ratus orang gitu ya. Lalu siang ini setelah kebaktian selesai kita semua pulang dari tempat ini, meninggalkan tempat ini. Pada waktu meninggalkan tempat ini, apakah misal kalau di sini ada 500 orang, apakah 500 orang semuanya akan mendapatkan belas kasihan Tuhan hari ini? Harusnya tidak. Sebagian akan mendapatkan. Karena seperti yang Alkitab katakan, Tuhan memberi kepada siapa yang dia mau beri. Dia mau berbelas kasihan pada siapa dia mau berbelas kasihan. Dan tapi saya berdoa supaya Anda mendapatkan belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan itu indah. Belas kasihan Tuhan itu indah sekali. Pernah merasakan begitu? Di suatu saat gitu Anda datang pada Tuhan gak minta apa-apa. Cuman datang dan mengatakan thank you Tuhan. Terima kasih. Kalau kita berkata penyembahan ya. Kalau kita bilang oh ya sembah dia. Tahu sembah itu sebetulnya paling mudah dimengertinya ya, worship itu adalah bersyukur. Worship itu bersyukur. Worship itu dua kata, thank you. Terima kasih, itu worship. Bisa dalam bentuk pujian, bisa dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk kata-kata, gitu ya. Tapi itu thank you. Thank you buat apa? Buat kemurahan dia. Hidup kita ini semata-mata kemurahan Tuhan. Ada orang, saya lupa siapa yang dia bilang gini. Ada yang tanya, kenapa Tuhan kok tidak menjawab doa? Kenapa Tuhan kok, pokoknya dia berkeluh kesah tentang Tuhan. Jawaban maksudnya jawaban lalu dibalik kepada orang itu, dikembalikan ke orang itu adalah begini pertanyaannya. Kenapa kok tadi malam nyawa kita nggak dicabut sama dia? Ngerti maksudnya ya? Kadang kita datang kepada Tuhan kan kita komplain ya. Tuhan kita komplain gitu. But the real question is, kenapa kok tadi malam nyawa kita nggak dicabut sama dia? Padahal kita orang berdosa. Karena belas kasihan. Ya, jadi sudut pandang Bapak Ibu. Kita bisa datang dan resent Tuhan, kita bisa marah sama dia, kita bisa bilang, Tuhan tidak adil. Padahal dia lebih dari adil. Harusnya kita yang bergantung di kayu salib itu bukan dia. Tapi dia berikan kemurahan dan belas kasihannya. Itu membuat saya terus berpikir kalimat itu. Setiap kali kalau hati saya galau, saya Tuhan gitu mau datang ke dia dan berkeluh kesah gitu. Saya akan ingat, kemarin malam nyawa saya nggak dicabut. Lalu yang muncul apa? Thank you, terima kasih. Itu kalau mengerti belas kasihan Tuhan. Oke, nah sekarang kembali lagi. Lalu bagaimana Tuhan memberikan belas kasihan kepada siapa? Bagaimana? Apakah ada polanya? Apakah ada pattern yang bisa kita pelajari? Jawabannya adalah ada. Saya akan jelaskan 3 hal tentang bagaimana Anda dan saya bisa menyentuh belas kasihan Tuhan. Dan Anda tahu sendiri kalau menyentuh belas kasihan Tuhan, kalau kena kemurahan Tuhan, itu Anda akan mendapat banyak hal yang Anda tidak expect. Anda tidak tidak yang membuat Anda terkejut ya. Jadi 3. Yang pertama, Tuhan itu memberikan belas kasihan kepada mereka yang minta kepada dia. Simple. Dia memberikan belas kasihan kepada mereka yang minta. Oke? God shows mercy to those who ask for it. Orang itu datang kepada Tuhan minta banyak hal, betul nggak? Mereka meminta banyak hal. Mereka meminta financial breakthrough, kebebasan finansial. Mereka minta kita datang dan minta kesembuhan. Semua ini tidak salah. Tapi saya beritahu umumnya orang datang kepada Tuhan minta itu. Financial breakthrough, healing, blessing, pertolongan. Ya kan? Tapi jarang sekali orang datang pada Tuhan dan memohon belas kasihan. When we come and pray, kita berdoa, kita datang with request.
Dan itu pun tidak salah. Tapi kita datang langsung dengan request. Kita bilang, Tuhan tolong. Tuhan lakukan A, B, C, D, E. Tuhan tolonglah hidupku, Tuhan. Gitu. Kita datang dengan request panjang sekali. Ya, saya ingat dulu kalau berdoa banyak begitu juga sama. Ya, saya datang pada Tuhan, Tuhan tolong. Papa mama Tuhan tolong lindungi. Tuhan anak-anak Tuhan tolong. Ngelihat berita banyak penculikan, tolong lindungi anak saya. Gitu ya kan. Tuhan tolong luputkan kami, Tuhan tolong berkati pekerjaan kami, Tuhan. Terus listnya bisa panjang, bisa berdoa panjang sekali loh, bisa pergi ke bukit doa dan berdoa 2 jam itu semua full request. Gak apa-apa juga. Tapi jarang sekali orang datang dan bilang, Tuhan have mercy on me. Berbelas kasihanlah kepada hambamu ini. Ya. Bukan untuk memanipulasi Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, tapi genuine datang, menyadari. Orang yang pekerja yang masuk pagi hari itu, kalau dia melihatnya begini, kalau dia melihat, loh yang masuk jam 5 kok dapatnya sama dengan saya yang datangnya jam 7 pagi gitu misalnya begitu. Maka dia akan muncul jengkel. Tapi kalau dia lihatnya sebaliknya, kemarin saya nggak punya kerjaan, hari ini saya punya pekerjaan. Maka yang muncul itu, terima kasih sama pemilik lahan. Terlepas dari orang lain mendapatkan kemurahan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, berdukacitalah dengan orang yang berdukacita. Betul? Jadi kalau ada orang yang mendapat lebih baik, mendapat pasangan terlebih dahulu, mendapatkan rumah terlebih dahulu, mendapatkan promosi terlebih dahulu, diberi kepercayaan lebih, bersyukur buat mereka. Kata Alkitab, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Tapi kita menyadari siapa kita. Seharusnya aku kemarin gak bekerja. Hari ini diberi pekerjaan meskipun hari ini kerjanya panjang. Mendapatkan upah yang seharusnya saja tidak ada bonusnya. Terima kasih. Itu orang yang mengerti belas kasihan. Kembali lagi, Tuhan memberikan kepada mereka yang meminta belas kasihan kepadanya. Kita buka bersama-sama. Siang hari ini kita akan agak banyak membuka firman Tuhan. Kita buka di Injil Lukas sekarang. Kita buka di Injil Lukas pasal yang ke-18. Kita lihat ayat yang ke-10 sampai ke-14 ya. Oke, Injil Lukas pasal yang ke-18. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat yang ke-10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa dan seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata apa? Ya Allah, have mercy on me. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi di sini kita bisa lihat, kalau di antara 2 pilihan, datanglah seperti pemungut cukai itu. Datanglah dan tahu siapa kita di hadapannya. Bukan dengan suatu entitlement atau entitlement ya. Zaman sekarang banyak sekali entitlement. Ya. Apalagi kalau kita mengikut ke budaya barat yang menginfluence. Saya tidak anti budaya barat. I think budaya barat banyak baiknya. Tapi salah satunya itu entitlement. Hakku. Ya, it's my right. Ya, aku berhak untuk diperlakukan. No, not really. Not really sebetulnya. Kalau kita jujur ya, kita sadar bahwa kita ini orang berdosa, kita tahu. Kalau kita disalahi oleh orang, kita bilang ini hakku, kamu kok bisa melanggar aku seperti ini, aku gak terima. Ya, ya kalau yang gak pernah bersalah silakan lempar batu pertama kan gitu kan. Nah kalau kita menyadari itu kita akan tahu bahwa kita sendiri di kaki belas kasihan, at the feet of mercy juga dalam hidup ini ya, semata-mata semua karena kemurahan saja.
Jadi datang seperti pemungut cukai itu. Dia berdoa, dia minta, have mercy on me. Berbelas kasihanlah kepada orang yang berdosa ini katanya. Ya, seorang hamba Tuhan bernama David Pawson, saya suka sekali mendengarkan khotbahnya, tapi baru meninggal tahun lalu ya, setua. David Pawson mengatakan, I suppose katanya, saya kira asking for mercy, memohon belas kasihan, is one prayer that God cannot refuse to answer. Mau tahu doa yang tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Minta belas kasihan. When you pray for your children, bilang God have mercy on them. Tuhan berbelas kasihanlah untuk anakku. Kiranya dia menerima perkenananmu. Ya, itu lebih baik doanya begitu daripada Tuhan berkati anakku, awas kalau enggak. Itu jangan begitu sama Tuhan ya. Harus tahu siapa kita di hadapan dia. Ya itu, yang pertama adalah Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang kedua, Tuhan memberikan kemurahan dan belas kasihan kepada mereka yang meneruskan belas kasihan itu. Yang meneruskan belas kasihan itu. Kita buka bersama-sama di kitab Matius. Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Bapak Ibu Saudara tahu Injil Matius pasal yang kelima itu adalah khotbah di bukit. The Sermon on the Mount. Menurut saya ini adalah khotbah yang paling bagus sepanjang masa. Bagi pendeta dan pembicara yang mau berusaha mengkhotbahkan ini setengah mati. Setengah mati. Karena ini khotbah counter culture. Budaya bilang A, dia bilang B. Dia mengatakan hal-hal seperti berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Kalau di dunia kita bilangnya berbahagialah orang yang kaya. Sini bilang berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita. Wow, really? Ya kan? Orang berduka cita dibilang berbahagialah. Jadi Anda bayangkan sekian ribu tahun yang lalu ya, 2000 sekian tahun yang lalu, Tuhan Yesus ada di atas bukit lalu dia khotbah sebuah khotbah the greatest sermon. Anda bisa membayangkan ada di sana? Saya kadang berandai-andai kalau suatu hari kita masuk di surga ya. Nanti surga itu kan pasti canggih, pasti ada museumnya di sana. Mungkin ada ininya, ada tape-nya, ada rekamannya kali. Kita bisa nonton benar-benar waktu Tuhan khotbah di bukit itu. Can you imagine? Amazing, dia ada di atas bukit, dia khotbah sermon, everybody listening, semua dengerin. Ya, seperti Anda mendengarkan saya, tapi yang itu powerful, yang ini tidak. Gitu ya. Powerful itu Tuhan yang khotbah. Tapi dia khotbah sesuatu yang counter culture, yang orang gak bisa terima. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut bukan lemah gemulai. Ya, lemah lembut itu maksudnya kita punya segala power yang kita bisa lakukan, tapi kita menahan diri, itu lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Dan yang ketujuh, lihat. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh murahan. Ini dia. Kunci untuk menerima belas kasihan dan kemurahan Tuhan adalah Tuhan memberikan kepada mereka yang meneruskan kemurahan itu. Alkitab sendiri yang mengatakan kalau kita akan beroleh kemurahan kalau kita murah hatinya. Murah hatinya ya. Jadi itu penting sekali. Saya ajak kita untuk lihat di Matius lagi. Pasal yang ke-18 kita lihat contohnya. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-23 sampai yang ke-33. Perumpamaan tentang pengampunan ayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu
menyembah dia katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Jadi di sini kita lihat ada orang yang dibebaskan hutang, lalu ada orang lain yang hutang sama dia cekik, dia bilang bayar hutangmu ya. Waktu orang itu memohon, tolong berbelas kasihanlah kepadaku, tidak diberikan belas kasihannya. Saya berharap kita jangan seperti itu. Tapi kita hanya bisa tidak seperti itu kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dibebaskan hutangnya. Kalau kita ini produk daripada kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Selama kita tidak mengerti hal itu, kita akan bertindak beda dalam hidup ini. Kita akan keras dengan orang lain, kita akan mudah marah, kita akan mudah membebankan hukuman kepada orang bersalah kepada kita karena kita lupa bahwa kita sendiri produk daripada belas kasihan itu. Dan Tuhan itu mengajarkan supaya kita meneruskan hal itu, Bapak Ibu. Ya, meneruskan hal itu. Nanti sore yang kebaktian yang terakhir saya akan sampaikan tentang bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengejar kebaikan dalam hidup ini. Ini bukan sesuatu yang alami, bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang harus kita lakukan. Kita bisa bayangkan kalau semua manusia melakukan seperti ini, maka dunia ini damai. Ya, kalau semua orang paham bahwa kita semua adalah produk daripada belas kasihan dan kita harus meneruskan belas kasihan itu ke orang lain, dunia ini akan menjadi tempat yang lebih enak untuk ditinggali, kan begitu. Jadi yang kedua, Tuhan memberikan kemurahan kepada mereka yang meneruskan. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan memberikan kemurahan dan belas kasihan kepada mereka yang tidak menyia-nyiakannya. Kalau sudah diberi, tidak disia-siakan. Ya, pada waktu Tuhan memberikan kemurahannya, memberikan belas kasihannya yang membuka segala jawaban doa kita, Tuhan juga menuntut supaya kita berubah olehnya. Tuhan menuntut kita untuk berubah. Baca bersama saya di kitab Yohanes pasal yang ke-8. Oke. Kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-3. Oke, kita lihat perikop ini. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan mengatakan kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi pada waktu ini di sini dilihat bahwa Tuhan memberikan belas kasihan kepada dia. Ya kan, harusnya dia dihukum kan. Hukumnya Musa sudah berkata bahwa dia harus dilempari batu. Tapi Tuhan berbelas kasihan kepada dia.
Tuhan berbelas kasihan kepada dia, tapi Tuhan menuntut dia berubah olehnya. Tuhan mengatakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ini kabar baik buat kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapapun Anda dan apapun yang pernah Anda lakukan dalam hidup ini, kabar baiknya adalah jika Anda dan saya datang kepada Tuhan dengan tulus dan datang dengan pertobatan, maka Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu, membuang dosamu dari barat sampai ke timur, menyucikan Anda putih seperti salju. Nah, itu suatu hal yang luar biasa sekali. Tetapi Tuhan juga berkata, jangan berbuat dosa lagi. Jangan menyia-nyiakan kemurahan dan belas kasihan yang Dia berikan. Jika kita melakukan hal itu Bapak Ibu, maka saya yakin belas kasihan itu kita akan menjadi orang-orang yang menerima belas kasihan itu. Belas kasihan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Sesuatu yang membuat Anda dan saya akan melihat hidup dengan cara yang berbeda, dan Anda jangan kaget nanti kalau jawaban-jawaban doa akan berdatangan. Ya, saya mengatakan begini bukan untuk menjual iman atau menjual janji, bukan, tapi itu memang kenyataannya. Pintu menuju kepada jawaban doa kita melalui sana. Kalau Tuhan sentuh Anda dengan belas kasihan, Dia berikan apapun yang menjadi keinginan hatimu. Ya. Itu penting sekali Bapak Ibu. Oke, saya tutup dengan 2 cerita supaya Anda bisa paham betul ya. Suatu ketika ada satu orang datang ke saya. Waktu itu saya lagi diundang untuk isi Connect Group CG. Waktu pulang acara Ramatama, ada satu orang pria datang ke saya. Si pria ini orang baik, ya saya kenal dia cukup lama. Orangnya baik. Orang yang berhasil dalam pekerjaannya, punya keluarga, semua. Tapi dia tanya sama saya begini, dia panggil saya Ko, dia bilang, Ko, saya ini kok nggak pernah bisa dekat sama Tuhan ya. Saya berusaha, tapi saya nggak bisa dekat sama Dia. Dia tanya, kenapa kok saya nggak bisa dekat sama Tuhan? Saya bingung juga loh terus terang kalau ditanya begitu, ya. Kan pertanyaan umum ya, kenapa saya nggak bisa dekat sama Tuhan? Coba gimana jawabnya? Kenapa seseorang nggak bisa dekat sama Tuhan? Ya kita bisa bilang ya, kamu kurang baca Alkitab ya, kamu kurang berdoa ya, kamu harus pelayanan kali, kamu harus, ya itu semua baik. Tapi deeper than that, lebih dalam dari itu. Apa yang menyebabkan seseorang tidak bisa dekat sama Tuhan? Ya, itu saya nggak bisa jawab waktu itu. Saya pulang, saya pikir apa jawabannya itu? Itu tiba-tiba muncul. Jawabannya adalah kita susah dekat sama Tuhan kalau kita tidak sadar betul bahwa kita ini orang berdosa. Ya. Kadang kita pikir kita baik. No, kita nggak baik. Saya mengatakan gini bukan condemnation ya, bukan untuk menuduh-nuduh supaya Anda pulang lalu merasa saya tidak baik, buruk diri. No, tapi kenyataannya kita ini nggak baik Bapak Ibu. Pikiran kita ini nggak baik. Dosa kita ini banyak. Yang disengaja maupun tidak. Dan Anda dan saya harus menyadari itu supaya terjadi pertobatan. Kalau terjadi pertobatan, Anda menerima apa? Grace. Anda menerima kasih karunia. Lalu kalau kita paham betul kita menerima kasih karunia itu, kita merayakan setiap hari. Dan tidak menyia-nyiakan dan meneruskan. Kita menyadari itu. Lalu muncullah suatu keinginan untuk berbuat baik dalam hidup, lebih dekat sama Tuhan. Ya, bagaimana orang menghindari dosa Bapak Ibu? Ayo, ini pertanyaan nih. Bagaimana orang bisa menghindari dosa? Misal para pria, kebanyakan para pria. Bagaimana supaya kalau ada godaan pornografi Anda tidak muncul keinginan untuk melihat? Gimana caranya? Kalau Anda tahu bahwa meskipun Anda melihat, ya Tuhan tetap sayang sama Anda. Nah, ini bukan license to sin ya, bukan hyper grace, bukan. Ini cuma mengatakan bahwa Tuhan itu cinta sama Anda. Apapun yang Anda lakukan, itu namanya belas kasihan Dia. Dengan begitu Anda tahu bagaimana saya bisa melakukan itu ke Tuhan. Bagaimana saya bisa mendukakan hatinya. Bagaimana saya bisa berdosa dengan sengaja. Akhirnya itu karena kita sadar mercy and grace-nya Dia.
Ya, jadi kalau mau dekat sama Tuhan, kita mau pelayanan sama Tuhan, oke? Kita mau pelayanan untuk Tuhan maksudnya. Kita datang, kita pelayanan, kita tahu di dalam pelayanan banyak tantangan, banyak gesekan. Tapi kita melayani. Kenapa kita melayani? Karena kita tahu terlebih dahulu Dia melayani kita. Jadi itu penting untuk kita sadari ya. Saya tutup dengan satu cerita pribadi. Dan harapan saya dari khotbah siang hari ini adalah setiap khotbah saya selalu pembicara ya, harusnya selalu punya harapan. Harapan saya simpel sih, Anda bisa lupa semua yang saya sampaikan. Tapi saya punya harapan adalah minimal bagi beberapa orang di sini yang memang hari ini sudah waktunya dan Anda butuh untuk datang pada Tuhan dan bertobat. Menyadari bahwa kita orang berdosa dan meminta belas kasihan Dia. Saya berharap itu terjadi siang hari ini. Saya tutup dengan satu ilustrasi ya. Saya tadi katakan tahun 90 saya terima Tuhan. Jadi anggap saja begini. 30 sekian tahun yang lalu, anggap aja ya, saya ditangkap oleh hukum, melanggar hukum. Ditangkap melanggar hukum. Lalu dibawa pergi ke sebuah pengadilan. Di pengadilan itu Bapak Ibu, saya diperhadapkan dengan satu hakim yang besar. Dan hakim mempelajari saya punya kasus, semua pelanggaran yang sudah saya lakukan selama hidup saya, lalu dia membuat satu keputusan. Keputusannya adalah hukuman mati, karena pelanggaran saya. Tapi pada saat saya dijatuhkan hukuman mati itu, di ruang pengadilan dari pintu depannya, masuk seorang pria yang baik hati. Ya, seorang pria yang baik hati, dia masuk ke dalam, dia maju ke meja hakim yang besar itu, lalu memohon kepada hakim itu. Dia bilang, tolong jangan dihukum, ya. Si John ini jangan dihukum, katanya. Kasihan katanya. Jangan dihukum ya. Tapi hakim bilang, tidak bisa, hukum harus tetap ditegakkan. Orang harus mendapatkan hukuman untuk pelanggarannya. Lalu si pria yang baik hati itu mengatakan kepada si hakim itu, dia berkata, ya sudah kalau gitu, izinkan aku yang mengambil tempatnya dia, menggantikan dia. Dan Bapak Ibu tahu hari itu saya keluar dari ruang pengadilan sebagai orang yang bebas. Dan waktu di luar pengadilan saya melihat orang yang baik hati itu mati menggantikan saya. Dan orang yang baik hati itu adalah anak daripada hakim itu sendiri. Hari ini ketahuilah bahwa Tuhan Yesus itu mati buat Anda dan saya. His mercy is so great. Belas kasihan Dia besar sekali dalam hidupmu dan hidupku. Ya, sadari itu, menyadari bahwa kita ini orang yang seharusnya tidak layak menerimanya, tetapi kita menerima. Itu kita pegang baik-baik dan kita jadikan itu menjadi suatu pemahaman yang benar. Dan kita bisa datang kepada Tuhan melihat segala sesuatu yang ada dalam hidup kita dengan kita tetap bersyukur. Meskipun dengan segala kekurangan yang ada di dalamnya, tapi kita tahu we deserve much worse than that. Ya, harusnya kita mendapatkan jauh lebih parah dari itu. Tapi apa yang ada pada Anda hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Disyukuri, lalu dipegang baik-baik, diteruskan, jangan disia-siakan. Nah, saya yakin kalau Anda mulai hari ini kalau datang berdoa sama Tuhan, saya kalau berdoa sama Tuhan, seringkali saya memulai dengan kata-kata Tuhan have mercy. Belas kasihanlah. Have mercy. Saya kalau doakan anak-anak saya bilang God have mercy on them. Have mercy. Karena apapun yang terjadi itu ya semata-mata karena kemurahan Dia aja gitu. Ya. Enggak berani nuntut Bapak Ibu. Tahu ya, enggak berani nuntut karena kita harus tahu diri siapa kita di hadapan Dia. Kita harus tahu. Jadi itu yang sangat penting untuk kita pahami, dan saya berdoa Anda dan saya bisa memahami hal tersebut dengan baik. Saya ingin berdoa buat jemaat di tempat ini, mari kita bangkit berdiri. Saya tergerak untuk berdoa bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Sekian banyak orang saya tidak tahu siapa Anda. Atau mungkin Anda pernah sih dengar Tuhan Yesus. Anda mungkin berpikir, oh ya dulu waktu kecil pernah sekolah minggu. Tapi sudah lama saya enggak Tuhan-Tuhanan. Dan siang hari ini saya tergerak. Kalaupun hanya 1-2, biarlah firman ini untuk Anda.
Pesan saya adalah siapapun Anda, dimanapun Anda berdiri, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus mencintai Anda. Ayo kembali di dalam jalan hidup yang benar. Di hidup ini ada 2 jalan katanya, kata lagu sekolah minggu ya. Di dalam hidup ini ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Pilih yang sempit Bapak Ibu, pilih yang sempit. Jalan yang sempit itu menuju kekekalan. Jalan yang lebar kepada kebinasaan. Apapun yang sudah Anda lakukan, apapun yang pernah Anda lakukan, atau yang sedang Anda lakukan, kalau itu melanggar perintah Allah dan mengandung dosa, sebaiknya berhenti. Dan Allah yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan pasti akan menerima Anda. Jika Anda sungguh-sungguh bertobat kepada Dia dan memberikan hatimu, mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hatimu menjadi juru selamatmu. Nah, saya rindu itu terjadi kepada Anda. Dan jika itu Anda, sebentar saya akan tuntun Anda untuk berdoa. Dan setelah ibadah, nanti coba cari seseorang di petugas di gereja untuk bertanya lebih lanjut bagaimana Anda bisa mematraikan keselamatan Anda dengan baptisan atau join komunitas yang sehat, kelompok-kelompok sel dan sebagainya. Jadi bertumbuh di dalam gereja. Amin. Buat jemaat yang lain, ketahui hari ini Tuhan mencintai Anda. And I pray, saya berdoa supaya Anda bisa mulai hari ini datang ke Tuhan dengan sedikit cara yang berbeda ya. Jangan marah-marah sama Tuhan ya. Saya nggak tahu Anda marah nggak sih. Saya asumsi aja kalau ada yang marah sama Tuhan, please jangan marah sama Tuhan. Nggak akan menang. Nggak akan menang. Jangan marah sama Tuhan, datang pada Dia. Apapun yang menjadi bagianmu dalam hidup ini yang Tuhan izinkan, disyukuri aja. Disyukuri aja. Hidup ini adalah transit. Hidup ini adalah transit. Hidup ini bukan, this is not it. Bukan ini saja. Tapi kita lihat jauh lebih panjang ke depan. Ada kekekalan yang menunggu. Apapun yang diizinkan di sini Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita. Tapi kita harus lulus dan lulus dan lulus dan lulus dengan baik. Dan mencintai Dia. Seringkali kita tidak mengerti tapi belajar untuk percaya. Kita tidak dipanggil untuk mengerti Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk percaya. Oke, mari kita pejamkan mata. Bagi yang belum pernah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Atau yang sudah lama jauh dari Dia. Yang hari ini kalau saya tanya, kalau hari ini adalah hari terakhir dalam hidupmu, apakah Anda yakin Anda akan masuk ke surga bersama dengan Tuhan? Kalau Anda tidak yakin, saya ajak Anda, di mana Anda berdiri, tidak ada yang melihat kanan kiri. Saya ajak Anda untuk meletakkan tangan Anda di hati Anda. Dan ikuti saya berdoa, doa yang sederhana ini di dalam hatimu. Tuhan Yesus, aku bertobat. Aku orang berdosa. Aku datang. Memohon belas kasihan-Mu. Aku undang Tuhan Yesus. Masuk ke dalam hatiku. Dan tinggal di dalamnya. Aku percaya. Engkau adalah Allah. Engkau mati buat dosa-dosaku. Dan Kau bangkit di hari yang ketiga. Supaya aku beroleh tempat di kekekalan bersama dengan Engkau. Roh Kudus, aku undang Kau masuk dalam hatiku. Bantu aku melepaskan dosa-dosa. Tolong aku. Penuhi aku. Jika Anda berdoa, doa yang sederhana itu, maka ketahuilah bahwa keselamatan ada dalam dirimu. Apapun yang pernah Anda lakukan, jika Anda bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan sudah hapuskan. Oh, thank God, ya. Tuhan begitu baik. Dia mengampunimu. Jangan lagi menoleh ke belakang. Apapun yang pernah Anda lakukan, Dia tidak menuduhmu. Tetapi sekarang maju ke depan dan jangan berbuat dosa lagi. Berikan hidupmu sungguh-sungguh untuk melayani Dia. Sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan.
Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang letak di hati setiap pribadi. Help them, Lord. Bantu mereka. Hari ini menjadi hari di mana mereka membuat keputusan untuk mengundang Engkau. Sungguh-sungguh ada di dalam hati mereka, dalam hidup mereka. And I pray Tuhan, mereka bisa memberikan diri mereka untuk dibaptis. Bagi yang belum, dan juga mereka bisa sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Thank you Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat yang lain ya Tuhan. Hari ini kami datang pada Tuhan. Kami datang lebih mengerti lagi. Kami datang merayakan kebaikan-Mu. Kami datang tahu diri ya Tuhan. Bahwa kalau hari ini kami masih ada, semata-mata karena Tuhan masih berbelas kasihan. Kalau kami ada hari ini, karena Tuhan masih beri kesempatan. Kalau kami bisa tarik nafas dan buang nafas, itu karena Tuhan masih mengizinkan. Thank you Tuhan. Kami tidak minta apa-apa lebih dari itu. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu isi hati kami. Hamba tentu berdoa ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan dan bahkan keinginan jemaat-Mu kabulkan. Tapi lebih dari itu hamba berdoa, murnikan setiap kami. Berikan kami kedewasaan, pengertian, ajar kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Thank you Jesus. Love your church, love your people ya Tuhan. And I bless them in Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Making disciples, transforming lives.